Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang usaha dan energi. Usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S. W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Usaha dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. 1. Usaha pada bidang datar. Gambar di atas menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi seperti berikut. W sama dengan F dikali cos theta dikali S, atau F dikali S dikali cos theta. 2. Usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, maka kita harus mampu menguraikan komponen gaya-gayanya seperti gambar berikut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan M dikali G dikali sin theta dikali S, atau M dikali G dikali S dikali sin theta. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Macam-macam energi. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dengan satuan meter. 3. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP ditambah EK. EM adalah energi mekanik dengan satuan Joule, EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, dan EK energi kinetik dengan satuan Joule. Hubungan antara usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan delta EK sama dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Atau W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dikali H2 dikurang H1. Daya. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap second. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T sama dengan F dikali S dibagi T sama dengan F dikali V. P adalah daya dengan satuan watt, T adalah waktu dengan satuan second, F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Berdasarkan hukum kekekalan energi, sebuah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Hal ini sangat berkaitan dengan energi mekanik, di mana apabila energi tersebut dapat semuanya dikonversikan,
dari energi potensial menuju energi kinetik atau sebaliknya. Akibatnya, total energi mekaniknya akan selalu sama, dimanapun posisinya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. EM1 sama dengan EM2. EM1 adalah energi mekanik awal dengan satuan Joule, dan EM2 adalah energi mekanik akhir dengan satuan Joule. Contoh soal 1. Benda bermassa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, berapakah besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter? Jawabannya adalah W sama dengan F dikali cos theta dikali S. F-nya adalah 100 dikali cos 60 dikali S-nya adalah 5 sama dengan 100 dikali 0,5 dikali 5 sama dengan 250. Contoh soal kedua. Seorang anak yang masanya 40 kg berada di lantai 3 sebuah gedung pada ketinggian 15 meter di atas tanah. Hitunglah energi potensial anak jika seorang anak tersebut berada di lantai 5 dan berada 25 meter dari tanah. Jawabannya menggunakan rumus energi potensial, yaitu M dikali G dikali H. M-nya 40, G-nya 10, dan H-nya 25. Jadi 40 dikali 10 dikali 25 sama dengan 10.000 Joule. Contoh soal ketiga. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dengan mengabaikan gaya gesek yang ada pada benda, tentukan perubahan energi kinetik jika kecepatan benda menjadi 30 meter per sekon. Jawabannya menggunakan rumus perubahan energi kinetik, yaitu delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1, sehingga delta EK sama dengan kali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, sama dengan setengah dikali 10 dikali 900 dikurang 400, sama dengan 2500 Joule. Sebuah gaya atau dorongan atau tarikan, maka benda itu harus berpindah posisinya. Maka kita sedang melakukan usaha. Tapi kalau seandainya kita mengeluarkan energi yang besar tapi bendanya tidak bergerak sama sekali, maka kita sedang mengeluarkan energi tapi kita belum melakukan usaha. Nani? Energi tidak dapat diciptakan, tapi energi dapat diubah dari energi yang satu menjadi energi yang lain. Energi yang ada dalam tubuh kita itu berasal dari energi kimia yang ada dari makanan. Contoh lain, ketika kita mengecas baterai, itu terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Atau ketika kita menggunakan dispenser, itu terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Biasanya yang dijelaskan di sekolah-sekolah itu hanya energi tertentu saja. Saya ingin membedakan antara usaha, energi kinetik, dan potensial. Usaha, rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. W itu adalah usaha, satuan dari satuannya Joule. F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan. Kalau energi potensial, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya seperti ini. Ada dua buah apel. Nah, apel yang di atas energi potensialnya lebih tinggi karena dia lebih tinggi posisinya terhadap bumi. Sedangkan apel yang di bawah ini nilai energi potensialnya lebih rendah dibandingkan yang atas. Artinya apa? Setiap benda semakin jauh dia berada di permukaan bumi, maka nilai energi potensialnya semakin besar ya. Jadi ya kalau orang mau bunuh diri kan, kalau pengen energinya langsung mati ya cari gedung yang paling tinggi. Untuk energi kinetik adalah energi gerak. Misalnya seperti ini. Ada ember, masanya anggaplah 1 kilo. Sekarang
kalian tebak manakah yang memiliki energi kinetik paling besar? Mana? Yang pertama. Yang kedua, energi kinetiknya paling besar karena kecepatannya paling besar. Demikianlah perbedaan antara usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Semoga bisa menambah konsep kalian tentang hal tersebut.